Bisa tinggalkan kami berdua saja, Pak Ren. Dokter Milah yang baru saja sampai rumah sakit langsung memperhatikan kondisi kejiwaan dari pasiennya. Ketika ia melihat sorot mata Zia yang ia ketahui memendam sesuatu yang akhirnya akan meledak di momen yang sudah ia rencanakan, dokter cantik itu pun segera meminta pada Ren untuk meninggalkan mereka berdua saja agar bisa berbincang-bincang. Dengan tanggap, Ren pun mengangguk, kemudian mempersilahkan Dokter Mila untuk mendekati Zia. Aku akan tinggalkan kalian berdua. Tolong bujuk Zia. Jangan biarkan dia menyakiti dirinya sendiri ataupun menyakiti bayi kami. Berikan dia ketenangan, Dok. Pinta Ren serius. Saya akan berusaha untuk menenangkan Zia, Pak, sahut Mila. Wajah Ren mulai terlihat tenang. Sesaat kemudian lelaki itu menatap Zia yang saat ini terlihat damai, diam, tidak bersuara, lalu pamit padanya. Aku tinggal dulu ya. Kamu bicaralah dengan Dokter Mila. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku. Ren lalu melangkahkan kakinya keluar dari ruangan dan tepat ketika punggung Ren tidak terlihat lagi oleh Zia, tangisan wanita itu pun kembali pecah. Dokter Mila segera menghambur memeluk Zia sambil menepuk-nepuk punggung belakangnya serta berbisik lembut, menangislah, curahkan semuanya padaku, jangan ada yang dipendam, luapkan semua kesedihanmu Zia. Aku akan membantumu menenangkan diri dan menyelesaikan semua masalahmu. Sementara Ren yang masih berdiri di depan pintu sempat menyimak apa yang terjadi di dalam sana, di mana ia mendengar tangisan Zia yang begitu pilu, hatinya hancur berkeping-keping, membuatnya tak sadar memukul dadanya sendiri. Kenapa rasanya begitu sesak melihat wanita yang ia cintai menangis begitu sedih hanya karena tidak ingin bersatu dengannya? Kenapa begitu sakit dibenci oleh seseorang yang sangat kita cintai? Ya Tuhan, apa yang kulakukan? Kenapa aku membuat wanita yang sangat aku cintai begitu menderita? Kenapa aku merasakan sakit luar biasa di hatiku melihat semua ini? Apakah dia bisa menerima perasaanku? Apakah dia bisa melupakan semua perbuatan jahat yang sudah aku lakukan padanya? Batin Ren frustasi. Jangan lakukan itu, Pak. Junah tiba-tiba datang, memegang tangan Ren, menghentikannya, memukuli dadanya sendiri. Anda tidak boleh menyakiti diri Anda sendiri seperti ini, Pak. Masa depan Anda masih panjang. Dengan sangat terpaksa, Junah bersikap lancang memegangi tangan sang atasan karena tak mau CO-nya tersebut menyakiti dirinya sendiri. Bagaimana mungkin aku memiliki masa depan kalau Zia begitu membenciku? Bagaimana mungkin aku bisa menjalani rumah tangga ini bersamanya jika tak ada sedikit celah untukku meminta ampunan darinya? Keluh Ren putus asa. Semuanya butuh proses, Pak. Seperti yang saya sudah sampaikan pada Anda, tidak menutup kemungkinan seorang pelaku bisa menikah dengan korbannya dan bisa hidup bahagia. Yang perlu Anda buktikan dan tunjukkan adalah perubahan sikap Anda terhadap Nona. Nanti setelah Anda menikah, Anda harus tunjukkan kalau Anda tidak menginginkan skinship apapun padanya agar Nona bisa mulai mempercayai Anda. Ren mendesah pelan. Itu yang membuatku beracun. Bagaimana mungkin aku bisa menahan diri untuk tidak menyentuhnya di saat dia sudah satu rumah denganku? Minimal aku ingin memeluk dan bisa untuk meluapkan kerinduanku. Saat ini buanglah pikiran Anda untuk melakukan hal romantis seperti itu pada Nona Zia, Pak. Target pertama Anda adalah berteman dengan Nona Zia. Setelah Anda bisa berteman dengannya, Anda bisa mencuri perhatiannya, mengambil celah untuk memberikan perhatian-perhatian manis yang bisa membuat hatinya terbuka. Biar bagaimanapun Nona Zia adalah seorang wanita yang berhati lembut.
Junah terus memberi saran pada Ren agar bisa memikat hati Zia pasca menikah nanti. Pengorbanan Anda, kelembutan hati serta perhatian Anda itu pasti akan dilihat olehnya, tapi Anda memang harus menahan diri, juga menahan kerinduan untuk tidak sama sekali, serta menahan hati mendengar cacian dan makian yang akan dilontarkan di awal-awal pernikahan. Sambung Junah menambahkan. Ren terlihat tak percaya diri. Ia menatap Junah dengan tatapan pesimis. Apakah aku sanggup? Apa Anda sanggup kehilangan Nona Zia? Junah balik bertanya dan langsung dijawab oleh Ren dengan gelengan kepala. Aku tidak sanggup kehilangannya, Jun. Aku sudah benar-benar tergila-gila padanya. Aku bahkan tidak peduli dia mencaci makiku, walaupun hatiku benar-benar sakit dan perih ketika melihat penolakan demi penolakan darinya. Jika Anda merasa lemah dan putus asa, ingat lagi kalau perbuatan Anda itu memang benar-benar kejam. Saya mohon bersabarlah, Pak. Kesabaran Anda pasti akan berbuah manis, seru Junah membakar semangat sang CU. Iya, aku akan berusaha. Aku juga bingung bagaimana menjelaskan pernikahanku nanti pada Mama dan juga menjelaskannya pada Ray. Itu urusan belakangan, Pak. Yang penting Anda menikahi Nona Zia terlebih dahulu. Nanti Anda bisa jelaskan pelan-pelan pada Mama dan adik Anda. Saran Junah. Pasti Ray akan mengamuk padaku, Jun. Tebak Ren yakin itu sudah pasti, dan Anda harus terima konsekuensinya karena Anda memang bersalah dalam hal ini. Biar bagaimanapun juga Anda sudah memisahkan adik Anda dari wanita yang sangat dia cintai dan begitu mencintai adik Anda. Ren menutup telinganya. Aku tidak mau mendengarnya. Aku tidak rela Zia mencintai adikku. Kenyataannya demikian, Pak. Mereka saling mencintai, makanya mereka ingin menikah. Namun semuanya sudah terjadi. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah menggeser rasa cinta Zia terhadap Ray pada Anda. Apa aku bisa? Keluh Ren tak percaya diri. Tidak ada yang tidak bisa Anda lakukan, karena setahu saya Anda tidak pernah gagal dalam melaksanakan semua rencana. Junah memberi semangat pada sang atasan. Makasih banyak, Jun. Hatiku sedikit lega sekarang. Ren mulai bisa bernafas tenang, tidak sesesak tadi. Junah tersenyum, lalu meminta sang CEO untuk mempersiapkan batin, menyandang statusnya yang baru. Sebaiknya Anda segera mempersiapkan diri Anda untuk pernikahan Anda. Semakin cepat dilakukan, semakin baik, karena reputasi Anda dipertaruhkan di sini. Sebentar lagi petugas yang akan menikahkan Anda segera datang. Dokter Mila juga sudah saya briefing sedemikian rupa untuk membujuk Zia supaya menerima pernikahan ini, meskipun Dokter Mila harus memainkan trik nantinya. Jelas, Junah. Dahi Ren bergerut. Trik apa? Junah menautkan kata-katanya. Kita akan dengarkan penjelasan dari Dokter Mila sendiri nanti. Yang jelas Anda harus mempersiapkan diri Anda untuk menjadi seorang suami hari ini juga. Apa kamu sudah merasa lega setelah membiarkan Zia menangis dalam pelukannya? Akhirnya Dokter Mila memberanikan diri untuk bertanya, tepat ketika tangis gadis itu terhenti. Dokter cantik itu yakin saat ini Zia sudah sedikit tenang dan bisa diajak berkomunikasi. Benar saja, suara lirik gadis cantik itu pun mulai terdengar di telinganya. Aku tidak tahu apa aku bisa menghadapi semua ini, Dok. Zia tak bisa melanjutkan kata-katanya. Bayangan sang iblis akan hidup bersamanya dalam satu rumah. Menjadi suaminya sungguh membuatnya takut. Belum lagi fakta pahit yang begitu mengguncang jiwanya, di mana ia tengah mengandung anak lelaki yang sangat ia benci. Dokter Mila segera memegangi tangan Zia, meremasnya lembut, lalu mulai menyugesti
pasiennya. Terimalah semuanya dengan lapang dada, Zia. Semuanya telah terjadi. Zia menggeleng. Belum bisa menerima kenyataan. Tapi aku tak mau menikah dengannya, Dok. Bagaimana mungkin aku bisa tahan melihat wajahnya setiap saat? Aku sangat membencinya, Dok. Jelas Zia menggelengkan kepalanya. Dokter cantik itu menganggukkan kepalanya pelan, lalu berusaha membuka pikiran Zia soal pernikahan yang memang harus dilangsungkan karena Zia akan aman dan semua aib tertutup jika menikah dengan Ren. Belum lagi, lelaki itu sangat mencintai Zia, jadi Zia akan sangat dijaga oleh Ren setelah jadi istrinya nanti. Mila yakin pelan-pelan Zia akan menerima Ren jika sudah melihat semua pengorbanan dan perhatian pria itu. Tinggal memberi wejangan pada Ren saja agar tidak terburu-buru melakukan skinship yang akan membuat Zia murka. Tugas berat Ren pasca menikah adalah harus bisa menjadi teman Zia hingga gadis itu bisa merasa nyaman. Selepasnya cinta bisa ditumbuhkan dengan kebersamaan. Kamu harus tetap menikah dengannya, Zia. Aib kamu harus ditutup dan untungnya Pak Ren mau menikahimu. Aku nggak mau, Dok. Aku lebih memilih mati daripada harus hidup bersamanya. Zia mati-matian menolak rencana gila Ren yang akan mempersuntingnya. Terpaksa Mila menggunakan trik yang akan membuat Zia menerima pernikahan yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Mila harus memastikan Zia merasa aman dalam pernikahannya nanti. Terima saja, Zia. Aku akan mengusulkan surat perjanjian yang isinya tak akan merugikan kamu. Zia menghapus air matanya lalu menatap sang dokter dengan sorot mata serius. Maksud dokter? Zia, kalau kamu tidak menikah dengannya, kamu pasti akan merasa malu karena hamil di luar nikah. Kamu juga akan mengecewakan ibu, ayah, adik, sepupu, dan keluarga besar kamu. Dalam menikahi Pak Ren, semua itu akan tertutupi. Bahkan Pak Ren bilang akan merekayasa tanggal kelahiran anak kalian sehingga kamu tidak akan mungkin terdeteksi hamil sebelum menikah. Tapi aku sungguh tak sanggup serumah dengannya, Dok. Kalau Zia keberatan, surat perjanjian itu akan mempertegas posisi kalian berdua sehingga Pak Ren sama sekali tidak bisa menyentuh kamu dan kamu bisa bercerai setelah melahirkan. Pungkas Mila menerangkan. Tapi aku takut dia akan melakukan kejahatan pada aku, Dok. Surat perjanjian itu adalah pembatasnya, Zia. Jadi meski dia sudah menjadi suami kamu, Pak Ren tidak akan bisa memaksamu kalau dia sudah menandatangani surat perjanjian itu. Jelas Mila lagi. Sebenarnya Mila tidak tega melakukan ini, namun ia harus melakukan ini demi menyatukan Ren dan juga Zia. Laki-laki itu sudah tergila-gila pada wanita cantik ini, dan jika seseorang sudah benar-benar bertaubat, mengakui kesalahan, serta berjuang ingin menebus semua kesalahannya, maka laki-laki itu merupakan laki-laki baik yang memang pantas untuk diberi kesempatan. Keduanya pun memang serasi satu sama lain. Di satu sisi, Pak Ren juga memiliki kekuasaan yang bisa membuat Zia terlindungi baik dari mantan tunangan maupun mamanya sendiri. Kenapa Mila bisa mengambil keputusan untuk membantu Ren? Karena dokter cantik itu sudah berkomunikasi via telepon dengan Ren beberapa waktu lalu membahas soal keselamatan Zia. Jika sewaktu-waktu sang mama mengamuk ataupun ikut campur, syukurnya Ren memilih Zia dibanding mamanya. Padahal Mila tahu betapa besarnya cinta Ren pada sang mama sehingga tega melakukan kejahatan pada Zia. Namun sekarang semuanya berbalik. Hati Ren begitu condong pada Zia dan tidak akan membiarkan wanita itu lepas dari genggaman tangannya. Itulah yang membuat Mila ingin membantu Ren untuk mendapatkan wanita yang sangat ia cintai. Dan Mila juga yakin pelan-pelan Zia pasti akan terbuka pintu hatinya untuk
menerima semua kebaikan dan penyesalan serta tanggung jawab dari laki-laki yang tidak tahu cara mengekspresikan dirinya dengan baik pada orang lain tersebut. Surat perjanjian itu memang akan dibuat sedemikian rupa yang akan menguntungkan Sia, namun ia akan bermain trik di sini, di mana akan dibuat dua buah surat perjanjian, satu yang asli yang berisi poin-poin yang akan merugikan Ren, di mana laki-laki itu tidak bisa menyentuh sang istri sampai perceraian ketika melahirkan nanti, yang tentu saja akan membuat Sia merasa tenang. Sedangkan satu surat lagi berisi hal sebaliknya, di mana Ren bisa puas menyentuh Sia saat dia mengizinkannya dan tidak akan pernah bercerai sampai kapanpun. Surat itu akan ditukar ketika proses penandatanganan nanti. Ia akan bekerja sama dengan Juna untuk melakukan trik membuat Sia menandatangani surat yang menguntungkan Ren. Semua rencana itu akan dilakukan dengan sangat matang sehingga Sia tidak akan menyadari kalau sudah menandatangani surat yang salah. Semua rencana itu muncul begitu saja saat Milah memeluk Sia yang sedang menangis, dan dengan cekatan rencana itu disampaikan Milah lewat pesan singkat dalam posisi masih memeluk Sia yang menangis histeris. Benarkah aku akan baik-baik saja menjalani pernikahan ini? Sia mulai mempertimbangkan usul dari Mila. Kamu akan baik-baik saja, bahkan kamu bisa minta pisah kamar kok. Usahakan saja tidak menyulut kemarahan dari laki-laki itu. Aku juga akan terus memberi wajangan pada Pak Ren untuk tidak melakukan hal yang aneh-aneh padamu. Dia sendiri yang akan rugi jika dia melakukan kesalahan padamu. Surat perjanjian itu bisa membuatnya masuk penjara kalau dilanggar, ucap Mila, memberikan gambaran kalau Sia akan baik-baik saja. Apakah aku harus melakukan ini, Dok? Tanya Sia lagi. Kamu harus, Sia. Kamu tidak mau kan nama kamu rusak di mata umum? Kamu juga tidak mau kan mengecewakan keluarga besar kamu? Tapi aku masih takut. Sia terus menjelaskan apa yang ia risaukan. Kamu bisa menghubungiku kapanpun. Bahkan kalau kamu menginginkan aku datang, aku akan datang menemani kamu, terutama saat weekend. Kita juga bisa pergi jalan-jalan untuk sekedar refreshing. Tidak mungkin Pak Ren tidak mengizinkan. Benarkah dokter akan terus mendampingiku? Tanya Sia sedikit tenang. Aku siap ketika aku tidak bekerja untuk urusan konseling melalui ponsel kapanpun bisa. Jangan segan menghubungiku ya. Baiklah, aku akan berusaha menerimanya, Dok. Sia menyerah. Ia akan mendengarkan saran Mila. Mila menatap lembut pasien cantiknya, lalu meyakinkannya. Jangan cemas, kamu akan aman. Kehidupan kamu juga akan terjamin. Keselamatan kamu pun demikian. Sebentar lagi petugas yang akan menikahkan kamu dan Pak Ren akan segera datang. Jangan khawatirkan apapun, karena aku akan selalu ada untuk membantumu.